Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Linea Project. Kali ini kita tidak akan membahas video tutorial, namun lebih ke proses hingga pemasarannya. Karena kerajinan yang sering saya bagikan tutorialnya juga saya jual. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang suka dan bisa membuat kerajinan, namun masih bingung cara menjualnya. Saya contohkan salah 2 atau salah 3 dari produk saya dari proses pembuatan sampai tahap penjualannya. Bisa kita mulai? Saya contohkan produk berbahan botol Indomil. Pas banget ada orderan, sekalian saya akan jelaskan. Botol saya dapat dari pencari barang bekas. Hitung-hitung ikut bantu mereka, karena sering juga saya pesan botol sudah dalam keadaan bersih yang tentu harganya jauh lebih tinggi. Setelah plastik label dan penutup atas dibuang, kita cuci bersih bagian dalamnya. Membersihkan bagian dalam lebih efisien menggunakan sikat untuk botol dot. Masalah utama bagi crafter saya rasa sama. Apakah akan ada yang beli produk kita? Mengingat kita menjual sesuatu di luar 3 kebutuhan pokok manusia. Itu juga yang pada awalnya saya pikirkan. Namun saya tetap memilih maju. Bagaimana strateginya? Tetap ikutin terus ya teman-teman. Kembali ke proses pembersihan. Setelah kotoran dan bau hilang, saatnya proses penjemuran agar air yang masih tersisa di dalam botol benar-benar hilang. Kita akan membuat model ini dan variasinya. Tutorial lengkapnya sudah pernah saya buatkan ya. Teman-teman bisa tonton jika ingin belajar membuatnya. Untuk refresh, saya tampilkan sedikit proses pembuatannya. Sembari kita melihat proses pembuatan, saya akan sharing bagaimana cara saya menjual kerajinan tangan ini. Jika kebanyakan orang memulai usaha dari lingkup terkecil dulu, seperti teman dekat atau jualan via WA, saya tidak. Saya langsung ke marketplace. Berkembangnya teknologi harus kita manfaatkan ya teman-teman, karena daya jangkau pasar sangat luas. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah belajar cara jualan di marketplace. Sudah banyak tutorial seperti itu di YouTube. Untuk awal-awal bisa dengan sistem made by order dulu, atau jika ada pembeli baru kita buatkan. Kenapa langsung ke lingkup besar, tidak dari yang kecil dulu? Karena pasar produk kita ini spesifik ya teman-teman. Pengalaman saya, jika dimulai dari lingkup kecil dulu, saudara, teman, grup FB atau WA, kalian hanya akan mendapatkan pujian dan pertanyaan, namun nihil penjualan. Saya sendiri jujur tidak pernah beriklan dimanapun, sama sekali nggak pernah ya. Tapi tanpa promo kesana kesini pun orderan ada aja yang masuk. Karena di marketplace pembelilah yang mencari kita. Tinggal gimana kita membuat gambar dan deskripsi yang menarik. Selain produk jadi, saya sarankan teman-teman juga melengkapinya dengan bahan mentah atau bahan untuk membuat kerajinan ini. Seperti ini, saya juga menyediakan paket bahan kerajinan. Kebetulan ada order besar yang masuk. Total ada pesanan hampir 100 piece bahan kerajinan. Ini bisa mempengaruhi penjualan karena pembeli bisa beli barang jadi sebagai contoh dan bahan-bahan untuk dipraktekkan. Kita packing dulu. Teman-teman bisa membeli bahan bakunya juga dari marketplace ya. Karena di sana harga sudah pasti lebih murah. Dengan begitu keuntungan akan lebih besar. Nah, setelah branding saya di marketplace jadi, dalam artian toko saya sudah lumayan dikenal, baru pembeli lokal akan datang dengan sendirinya.
Seperti yang saya jelaskan di awal, jika saya tidak pernah promosi di media sosial manapun, kebanyakan pembeli tahu juga dari marketplace. Jika masih satu kota atau jaraknya dekat, mereka akan lebih memilih entah COD manual atau dikirim via Gojek dan lain-lain. Jika teman-teman punya medsos yang ramai, akan lebih bagus jika promosi di sana. Jadi pembeli lokal bisa mudah mengetahui dan mencari kita. Kenapa saya tidak? Karena saya dulu memulai usaha ini di perantauan ya, dan baru beberapa tahun ini pulang ke kampung. Jadi agak tidak menguntungkan jika saya lakukan. Inti dari apa yang saya sampaikan adalah jangan pesimis sebelum mencoba. Apapun yang kita jual pasti ada yang beli, bahkan untuk barang-barang seperti ini yang mungkin tak pernah terpikirkan orang untuk dijual. Dan yang saya lakukan adalah membalik strategi pemasarannya. Dari lingkup terluas dulu, baru makan ke sini ke lingkup yang lebih kecil. Untuk membuat etalase toko kita ramai dan menarik, teman-teman bisa memperbanyak pilihan modelnya. Bisa spesifik dari bahan tertentu, atau campur-campur juga nggak masalah. Kalau saya berfokus pada kerajinan berbahan kulit jagung dan botol plastik. Namun pastikan dulu ketahanan dan waktu yang tersedia ya. Karena akan sangat mungkin pesanan akan sangat beragam seperti ini. Ini adalah beberapa jenis kerajinan yang saya jual. Ngomong-ngomong soal marketplace, yang harus sangat diperhatikan adalah packing ya. Sebisa mungkin pakai kardus ya teman-teman, agar produk kita tidak rusak saat diterima pembeli. Keutuhan bentuk saat sampai tujuan berpengaruh besar pada performa toko kita. Ini adalah banyaknya penjualan salah satu produk saya. Sehari orderan segitu saja, siap-siap penggang encok ya. Packing bahan kerajinan sudah ready ya teman-teman. Untuk packing pesanan lain tidak perlu saya tampilkan. Baiklah, sekian dulu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Tetap semangat untuk para crafter. Semoga menginspirasi dan menambah keyakinan untuk memulai langkah pertama, sampai produk buatan tangan kita dikenal dan akhirnya bisa dijajakan ke kota-kota wisata seperti saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga memberi pencerahan. Saya dan kucing ngantuk undur diri.